Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bacain cerita pendeknya, judulnya Keluarga. Cerita ini aku dapat dari Wattpad, karyanya Black Wine 37. Dan ini udah dilihat sekitar 17.000 orang. Dan sebelum aku mulai, tolong klik tombol subscribe di bawah ya guys. Klik tombolnya, habis itu nyalakan juga loncengnya, biar pas aku upload kalian dapat notifikasi di atas. Oke, kita mulai aja guys. Keluarga. Keluarga adalah hal yang paling berarti, hal yang paling bisa membuat kita bahagia, dan hal yang paling berharga. Tiap orang pasti memiliki keluarga, dan pasti pernah berkorban untuk keluarga. Kehangatan, kasih sayang, dan cinta dari keluarga adalah hal yang tak akan pernah sirna sampai akhir kehidupan ini. Tapi, itu semua terasa seperti kebohongan belaka bagiku. Namaku Alex. Umurku untuk sekarang anggap aja 12 tahun. Sejauh yang bisa aku ingat, ayah dan ibuku selalu bertengkar. Hebatnya, walau sering bertengkar, ayah dan ibuku akhirnya membuat satu anak lagi. Adik perempuanku yang bernama Mia. Umur kami terpisah 7 tahun. Berulang kali pertengkaran terjadi di rumah kecil ini. Piring terbang di depan mataku adalah pemandangan sehari-hari. Bahkan, kadang yang terbang adalah pisau atau golok. Keluarga yang romantis kan? Dan klimaks pertengkaran ini tiba saat aku baru duduk di bangku SMA. Keluargaku bercerai. Akhirnya, aku tinggal dengan ayahku, dan adikku tinggal dengan ibuku. Dan sejak saat itu, aku dan ayahku hanya bicara seperlunya saja. Canda tawa dan berbagi pengalaman antara ayah dan anak, itu hanya omong kosong bagiku. 10 tahun berlalu. Sekarang, aku sudah bekerja. Dan tentu saja sudah memisahkan diriku dari ayahku. Tak pernah sekalipun aku pulang ataupun menelpon ayahku, apalagi ibuku. Karena sekarang kehidupanku sudah bahagia dan aku bekerja sebagai pegawai kantoran, punya rumah, mobil, dan seorang pacar. Bahkan hari ini aku udah kencan dengannya. Sebentar lagi kita lebaran, pulanglah, ayahmu pasti merindukanmu, kata pacarku. Pulang pun apa gunanya? Toh aku gak pernah ngomong lagi sama dia, jawabku. Tapi dia itu ayahmu, kalau gak ada dia, kamu gak akan lahir, dan kita gak akan pernah jumpa, balas pacarku. Gimana pun kamu benci sama dia tetap orang tuamu. Gimana pun yang terjadi dulu, pasti dia tetap sayang sama kamu, kata pacarku panjang lebar. Cih, dia buatku kesal saja. Setidaknya teleponlah dia, ucapin selamat lebaran saja juga boleh. Tapi kalau bisa, pulanglah. Aku juga mau kok nemenin kamu, sambungnya. Sebenarnya, bukan aku sama sekali tak ingin bertemu dengan ayahku. Berulang kali aku ingin menelponnya. Berulang kali aku ingin pulang dengan hati yang hangat. Dan berulang kali aku ingin pulang karena merindukannya. Berulang kali aku berdoa agar keluargaku bisa utuh kembali. Aku pun ingin keluargaku seperti orang-orang,
yang kumpul dan maaf-maafan saat lebaran, yang berjalan-jalan saat libur panjang, dan menghabiskan waktu bersama, atau berkumpul walaupun hanya saat mati lampu, dan menceritakan pengalaman masa lalu orang tuaku. Namun, entah kenapa, ada sesuatu di hati ini yang mencegahku untuk pulang. Entah itu rasa takut atau rasa benci. Suatu hari, ibuku menelpon. Ia bilang ia ingin berkumpul bersama tahun ini. Dia bilang, untuk sekali saja, ibu ingin menghabiskan lebaran bersama seluruh keluarga. Walau setelah itu kita akan berpisah atau bertengkar lagi, ibu tidak peduli. Ibu hanya ingin lebaran kali ini kita kumpul. Harus ku akui, sedikit harapan muncul di hatiku. Tapi harapan kecil ini belum cukup untuk menggoyahkan perasaan di hatiku. Dengan alasan sibuk, aku menolak tawaran ibuku. Ia memohon dan menangis di telepon. Sungguh, aku tidak tega mendengarnya. Dan sekali lagi, perkataan pacarku terngiang di telingaku. Gimanapun aku benci sama dia tetap orang tuaku. Hatiku terasa hancur mendengar permohonannya. Betapa durhakanya aku pada ibuku. Tapi, aku masih takut untuk menerimanya. Aku tahu. Sebenarnya aku takut. Takut untuk berharap keluargaku kembali utuh. Tapi ternyata semua hanya mimpi. 3 hari sebelum lebaran, seorang gadis berambut panjang berdiri di depanku. Saat aku membukakan pintu, aku melihat wajah yang tak asing. Wajah yang dulu pernah aku lihat. Kak, kakak sibuk apa sih? Kenapa gak mau kumpul keluarga lagi? Tanya gadis itu padaku. Kakak, apa mungkin dia Mia? Mia? Kau Mia? Tanyaku. Ya iyalah, siapa lagi coba? Bentaknya. Ayolah kak, kita ngumpul lagi sama ayah dan ibu. Udah 10 tahun kita gak pernah jumpa lagi kak. Ibu juga sekarang lagi jalan ke rumah ayah. 1 kali ini aja kak, pinta Mia. Tapi Mia, kakak takut. Kakak takut kalau kita ngumpul terus berantem lagi. Ujung-ujungnya kita bakal sakit hati lagi kan? Jawabku. Kak, tahun depan kita belum tentu bakal ketemu lagi. Ibu kena kanker kak. Tahun depan bisa aja kalau kita udah gak lengkap lagi kak. Makanya ibu mau tahun ini kita ngumpul. Setidaknya untuk yang terakhir kali, ucap Mia dengan setengah menangis. Ibu kena kanker, ucapku kaget. Iya kak, dan udah cukup parah, jawab Mia. Tubuhku lemas. Aku tak percaya kalau ini alasan ibu mau kami berkumpul. Aku udah gak mungkin nolak lagi. Ya, aku harus pulang lebaran tahun ini. Kami harus ngabisin waktu bersama. Aku harus minta maaf sama kedua orang tuaku. 1 hari sebelum lebaran, aku dan Mia pergi naik bus, karena akan lebih cepat. Begitu banyak orang mudik. Kami pun nyaris tidak dapat bus. Kalaupun naik mobilku, jalanan pasti terlalu macet. Sebelum bus ini bergerak, hatiku berdebar-debar. Akankah semua berjalan lancar? Akankah kami jadi keluarga yang bahagia? Akankah doaku terkabul? Aku merasa tidak sabar. Untuk pertama kali, aku akan berlebaran bersama seluruh keluargaku. Bersama ayah, ibu, dan Mia yang sekarang sudah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Namun ternyata, perjalanan itu tak seindah yang kukira. Bus yang kami tumpangi masuk jurang. Semua orang berteriak. Secara refleks, aku memeluk Mia dan mencoba melindunginya dari benturan.
Bus ini jatuh terguling-guling. Kepala dan tubuhku entah telah membentur apa. Sakit, sangat sakit. Sesaat sebelum kesadaranku menghilang, aku masih bisa merasakan Mia di pelukanku. Ku harap dia aman. Setelah aku sadar, hari sudah malam. Tubuhku remuk, sakit sekali. Aku tidak bisa berpikir. Mia, di mana Mia? Aku mencoba berdiri dan melihat sekelilingku. Tak ada satu orang pun yang bergerak. Semua bergeletakan di lantai bus, bahkan di jendela. Mia, 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 panggilku dengan suaraku yang sudah lemah. Akhirnya aku melihat Mia. Dia tergeletak tak jauh dariku. Aku mengangkat tubuhnya. Syukurlah lukanya kelihatan tidak parah. Aku mencoba membangunkannya dan syukurlah dia sadar. Kakak, kepalamu, teriak Mia. Kepalaku? Aku mencoba menyentuh kepalaku. Ya ampun, kepalaku berdarah. Pasti karena benturan tadi. Tapi tidak ada waktu untuk ini. Aku harus membawa Mia keluar. Sedikit lagi kami sampai. Kami harus bisa sampai. Aku ingin meminta maaf pada orang tuaku. Aku menarik Mia keluar dari dalam bus penuh darah ini. Kemungkinan semua orang sudah mati. Suatu kejadian, suatu keajaiban, kami masih hidup. Tapi, kami berada di dalam jurang. Agar bisa selamat, harus dipanjat. Parahnya, kaki Mia cedera. Ia tak mungkin memanjat. Mia harus kugendong. Sambil menggendong Mia, aku memanjat jurang ini. Berulang kali kami hampir jatuh karena tanganku tak bisa menggenggam dengan baik. Mia pun begitu cemas akan keadaanku. Tapi syukurlah, aku berhasil memanjat keluar. Namun pandanganku mulai kabur. Walau begitu, aku harus tetap berjalan. Meski kaki ini akan patah, meski tubuh ini akan hancur, aku harus berjalan. 15 menit berlalu, aku dan Mia sampai di tempat yang ada penduduknya. Suara takbir di masjid mengiringi langkah kami. Besok sudah lebaran. Dan tahun ini aku akan berlebaran bersama ayah, ibu, dan Mia. Tahun terbaik dalam hidupku. Tapi di tengah perjalanan sulit ini, aku terjatuh. Kaki ini tak sanggup lagi berjalan. Mata ini sudah tak jelas melihat ke depan. Suara Mia yang berteriak memanggil namaku pun terdengar begitu jauh. Apa aku sudah sampai batasnya? Bukannya Tuhan tidak akan diam saja melihat hambanya yang berusaha keras. Kumohon, walau sedikit saja, terjadilah keajaiban. Kakak, bangun kak. Dikit lagi kita nyampe, teriak Mia sambil menangis. Ya, sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Ayolah Alex, berdiri. Kau harus berkumpul bersama keluargamu. Sekali lagi. Hanya sekali saja. Dengan semangat yang tersisa dalam diri ini, aku mencoba berdiri. Mencoba berjalan dengan dibantu Mia. Tuhan tolonglah. Beri aku kekuatan satu kali saja. Biarkan aku bertemu dengan kedua orang tuaku. Aku harus meminta maaf pada mereka. Alex, Mia,
teriak orang dari dalam mobil yang berhenti tepat di depan kami. "Ibu?" teriak Mia. "Hah? Ibu? Itukah ibuku?" Mataku tidak bisa melihat dengan jelas. "Syukurlah nak, kalian selamat," kata ibuku lalu memeluk kami berdua. Begitu pula ayah kami. Syukurlah, inikah yang dinamakan keajaiban. "Ibu, maafin Alex bu. Alex gak pernah nelpon ibu. Alex gak pernah jumpain ibu. Alex gak pernah ngasih kabar ke ibu. Alex udah durhaka sama ibu. Maafin Alex bu. Maafin Alex." Tangisku di pelukan hangat keluarga ini. "Ayah, maaf ya, Alex gak pernah pulang. Semenjak ibu pergi, Alex gak pernah bicara lagi sama ayah. Alex juga gak pernah ngasih kabar ke ayah. Alex cuma mikirin diri Alex sendiri. Alex gak ada untuk ayah waktu ayah sakit atau waktu ayah sedih. Maafin Alex ya," sambungku. "Lex, kami yang harusnya minta maaf. Gara-gara kami, kehidupanmu berantakan. Gara-gara kami, kamu dan Mia gak pernah ngerasain lebaran bersama. Kami yang harus minta maaf nak," jawab ibuku lembut. "Tahun ini bukan tahun yang terakhir kita lebaran bersama kan bu? Kita bakal bersama terus kan?" tanyaku lagi. "Iya nak, mulai tahun ini kita pasti akan lebaran sama-sama. Kita bakal terus bersama-sama. Di saat susah dan senang, dan awal dari keluarga kita," jawab ibuku. "Berarti sekarang Alex bisa tenang kan bu?" "Alex capek bu," tanyaku untuk terakhir kalinya. "Iya Lex, tenanglah, istirahatlah, pejamkan matamu nak. Ibu ada di sini," jawab ibuku lembut. Kata-kata lembut seorang ibu. Kata-kata yang penuh cinta dan kasih sayang. Syukurlah aku bisa merasakannya. Akhirnya kami bisa berkumpul. Suara takbir malam ini begitu indah di telingaku. Semua keinginanku terwujud. Aku telah berkumpul bersama ayah, ibu, dan Mia. Dan yang terpenting, aku sudah meminta maaf pada mereka. Sekarang aku bisa istirahat. Tubuh ini sudah tidak kuat. Sekarang, aku sudah bisa menutup mataku. Aduh, kenapa ya kalau bacain cerita tentang keluarga itu pasti selalu menuturkan air mata. Seolah aku merasakan aku yang ada di posisi orang yang ada dalam cerita itu. Ternyata apa yang kita inginkan mungkin akan kita wujudkan atau akan kita lalui sebagai hadiah terakhir dalam hidup kita. Karena kita juga gak akan pernah tahu kapan dan sampai di mana kita akan bertahan di dunia ini. Ini cerita yang membuat aku yakin suatu saat pasti aku akan diberikan sebuah keajaiban sama seperti Alex. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita aku kali ini. Semoga cerita kali ini bisa membuat kalian lebih menghargai hidup, lebih menghargai apa yang kalian punya, dan lebih menghargai orang lain. Sekian dari aku.
Jangan lupa tombol subscribe di bawah diklik ya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum.